Nyepak, oh ditepis, bagaimana? Sekali lagi gol. Itu dia gol timnas Indonesia, guys. Dia bola itu melantun balik ya, rebounding dan gol disepak sekali lagi oleh Wendra. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Tahniah di atas kemenangan timnas Indonesia U17 melawan gergasi besar Asia guys, yaitu Korea Selatan U17. Ini satu momen dan cipta sejarah untuk timnas Indonesia dalam Piala Asia pada kali ini, di mana kemenangan ini dihasilkan melalui sepakan penalti di hujung-hujung menit yang terakhir itu, yang membuatkan Indonesia pulang dengan rasa kegembiraan, poin yang besar. Apapun penceritaannya, bagaimana golnya, bagaimana kemenangan itu berlaku, dan siapa yang mencipta gol, itu tidak terlalu penting. Yang pentingnya 3 poin dan kemenangan. Bagaimana sistem pola permainan, menyerang atau tidak, bertahan atau tidak, counter attack, sistem formasi, yang penting poinnya adalah kemenangan dulu, 3 poin. Dengan gergasi besar seperti Korea Selatan ini, taktikal daripada coach Nova Arianto itu menjadi ya. Nah, walaupun dari segi control ball position, Korea Selatan lebih unggul ke depan, mungkin dalam 60%-nya. Tetapi gol ciptaan Indonesia di menit yang terakhir melalui sepakan penalti itu, itulah penghujung yang membuktikan bahwa Indonesia ini satu tim yang bukan lagi level di ASEAN, tetapi sudah mencapai Asia dan juga dunia ya, sama seperti level seniornya. Oke, kita lihat guys, dia punya full highlight bagaimana kemenangan ini berlaku, Indonesia versus Korea Selatan. Ayo guys, tanpa basa-basi kita simak dulu video ini. Ada juga pendukung Indonesia di sini ya. Saya pikir yang bermain gendang-gendang ini adalah Indonesia punya pendukung. Oke, ini penalti yang didapati oleh Indonesia di menit yang ke-90. 90 tambah 1 menit tambahan, 91 lah. Bagaimana gol ini berlaku guys? Gol yang diambil tendangan ini, sepakan ini oleh pemain Wendra ya. Nyepak, oh ditepis, bagaimana? Sekali lagi gol. Itu dia gol timnas Indonesia guys. Dia bola itu melantun balik ya, rebounding dan gol disepak sekali lagi oleh Wendra dan menjadikan Indonesia 1, Korea Selatan 0. Gak perlu main bagus, yang penting menang 1-0 atas Korea Selatan. Timnas U17 baru saja membuat sejarah besar dengan kemenangan 1-0 atas Korea Selatan di laga perdana grup C Piala Asia U17. Meskipun permainan mereka nggak terlalu meyakinkan, yang penting hasil akhirnya kemenangan. Gol tunggal dari Evandra Floresta di menit ke-90+2 memastikan 90+2 pula dan buat mereka bertengger di puncak klasemen sementara grup C. Korea Selatan harus puas berada di dasar klasemen tanpa poin meskipun mereka tampil mengancam sepanjang laga. Meski tim Garuda Muda tampak kewalahan di beberapa kesempatan, khususnya di babak kedua, pertahanan kokoh dari Matthew Baker dan kiper Dava Algasami membuat tetap aman. Keajaiban tiba ketika insiden bola dari pemain Korea di menit akhir memberikan penalti bagi timnas Indonesia. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia U17 membuktikan bahwa kemenangan bisa diraih tanpa main cantik dan menyerang. Andaikan U20 kemarin gini juga mainnya, mungkin target Indra Sapri masuk Piala Dunia U20 bisa tercapai. Kalau kita tengok main Indonesia nih, U17 nih, cantik ya. Wah, wih. Ada juga beberapa part yang Indonesia ini menyerang dan menguasai bola ya. Maksudnya keberanian mereka untuk memegang bola itu sudah kita lihat di situ. Penguasaan yang bagus.
Ini baru pelatih, lini belakang kokoh, strategi jitu Coach Nova bikin Korsel gigi jari. Timnas U17 Indonesia sukses bikin kejutan dengan ngalahin Korea Selatan dengan skor 1-0 di laga perdana Piala Asia U17. Gol dramatis Evandra Florasta di menit 90+2 jadi penentu kemenangan. Usai penalti pertamanya ditepis tapi langsung disambar jadi gol. Nonton pertandingan timnas di link di bio. Aksi ini bukan cuma bikin geger tapi juga bukti kalau strategi bertahan disiplin ala Coach Nova Arianto patut diacungi jempol. Korea Selatan emang menguasain jalannya laga, tapi pertahanan Garuda Muda tampil solid abis. Dari Dava Al-Ghasemi yang tampil heroik di bawah Mistar, sampai para pemain yang rela jungkir balik dan keram demi jaga gawang tetap nggak kebobolan. Coach Nova bener-bener tunjukin kelasnya di level Asia, dan kemenangan ini makin buka peluang Indonesia terbang ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Garuda Muda Timnas Indonesia mengamankan 3 poin penting dan menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang menang di pertandingan pertama Piala Asia U17 2025 Arab Saudi. Sebelumnya di grup A Thailand kalah 1-4 versus Uzbekistan. Di grup B Vietnam bermain imbang 1-1 versus Australia. Garuda Muda yang secara teknis kalah, secara taktik kalah, dan secara fisik kalah dari Korea Selatan alhamdulillah mampu memanfaatkan peluang bola pantul penalti yang dilakukan oleh Evandra Florasta. Kemenangan Garuda Muda Timnas Indonesia versus Korea Selatan menempatkan Indonesia di puncak klasemen grup C sebelum pertandingan Yaman versus Afghanistan berlangsung. Garuda Coach Nova Arianto dan juga para pemain selepas kemenangannya mantap sekali. Itu ada juga pendukung timnas Indonesia di situ ya, yang tetap setia walau di mana. Ini bermain di Arab Saudi kalau tidak silap ya, di Jeddah. Kita lihat sekali lagi guys, gol ini berlaku ya. Dia slow bolanya, tapi bola melantun kembali disambar oleh Evandra. Pastinya Korea menjadi lawan yang ini sebelum di grup ini ya, tetapi lawanan, saya melihat sebelum lawanan mempersiapkan secara mental, secara taktik, secara strategi. Saya lihat pemain cukup siap untuk menghadapi Korea, dan harapannya di saat pertandingan pertama kita melawan Korea pemain bisa lebih maksimal. Coach Nova tadi. I'm really apprehensive of the game, and I can't wait to go out there, show what we've got as a team, and I think it's going to be a hard match, but I'm confident and I think we can come away with a good result. Oke guys, kemenangan pertama untuk timnas Indonesia U17 di Piala Asia mengalahkan gergasi Asia yaitu Korea Selatan 1-0 adalah turning point kepada perlawanan-perlawanan yang seterusnya, di mana pada Isnin nanti Indonesia akan melawan dengan Yaman, yang mana Yaman kemarin menang ke atas Afghanistan 2-0 dan mengungguli posisi yang pertama di grup bersama dengan Indonesia nih, dan Indonesia di posisi yang kedua dengan kemenangan 1-0 ini. Dan kalau kita melihat pertandingan semalam Indonesia dan Korea Selatan, itu lebih kepada position ball-nya Korea Selatan yang lebih unggul, lebih kurang 57 ke 60%, manakala Indonesia hanya lebih kurang 40 ke 43% ya menguasai bola. Tetapi daripada shot on target ya, Korea Selatan lebih unggul 9, Indonesia shot on target ada 6. Maknanya di sini Indonesia juga tetap menyerang walaupun bertahan dengan agak solid. Dan shot on target Indonesia 3, Korea Selatan 4. Jadi lebih kurang lah dia punya percaturan dari segi target, shot on target ini. Indonesia tetap juga menyerang walaupun Coach Nova Arianto coba lebih bertahan, lebih kepada pertahanan itu disolidkan karena ini adalah gergasi Asia yaitu Korea Selatan. Perlu ada taktikal yang pertahanan lebih lengkap dan solid. Kemudian dari segi akurasi operan, Indonesia 78%, Korea Selatan 81%. Itu lebih kurang juga, tidak jauh berbeda. Dan pelanggaran Korea lebih banyak mengasari 5, manakala Indonesia yang pelanggaran lebih keras yaitu 4. Nah, maksudnya di sini guys, Indonesia juga dari segi pola permainan ini menunjukkan hasil yang baik. Kalau kita tengok tadi di video ini, ada juga Indonesia punya serangan-serangan cantik, kawalan bola yang baik, serangan mereka susun daripada bawah ke atas dan mencipta juga peluang-peluang. Itu
antara taktikal yang digunakan oleh Coach Nova. Dan kalau kita lihat di klasmen sekarang guys ya, di klasmen Indonesia berada di kedudukan yang kedua, manakala Yaman di posisi yang pertama. Ini menunggu perlawanan di antara Indonesia dengan Yaman pada Isnin ini, sama juga di pukul 22.00 nanti waktu Indonesia. Dan kita perlu mendukung lagi Indonesia ini. Kalau dia menang, Indonesia ini menang lawan Yaman di perlawanan yang kedua, otomatis Indonesia ini akan lolos ke Piala Dunia U17 nanti. Wah, insya Allah ini memerlukan satu kekuatan, kesungguhan lagi untuk pemain-pemain. Tapi saya pikir Coach Nova ini dia punya taktikal ini cukup baik juga di Piala Asia U17 ini. Dan Yaman menang 2-0 ke atas Afghanistan, tidaklah menang besar. Jadi Indonesia masih punya peluang untuk mengalahkan Yaman itu. Itu bergantung kepada taktikal nanti pada Isnin ini. Dan kita harus apresiasi kepada semua pemain yang sudah bersungguh-sungguh mempertahankan gawang itu daripada dibobolkan oleh Korea Selatan di perlawanan malam tadi. Memang cukup mendebarkan juga masa penalti itu. Di menit yang ke-90 plus 2, Indonesia berjaya mendapatkan penalti melalui bola terkena tangan pemain Korea Selatan hasil daripada lemparan ke dalam oleh pemain Indonesia. Jadi guys, bagaimana menurut kalian perlawanan malam tadi dan peluang timnas Indonesia untuk ke Piala Dunia? Menurut kalian bagaimana? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.